Yang terakhir tentu Pak Jokowi. Kami juga merasa berempati bahwa Pak Jokowi juga punya hak untuk mendapatkan kehidupan yang... Kalau memang seperti itu Mbak Diska, seharusnya Pak Beni itu ditegur. Atas Sudah ditegur belum Mbak? Sudah ditegur belum Pak Beni? Bukan malah dibikin abu-abu. Sekali lagi Mas, kita melihat bahwa ini adalah konteksnya adalah pada saat balik. Dan apalagi pada saat itu memang ada banyak sertifikasi guru-guru. Apalagi jika kemudian PSI merasa tersindir, itu adalah bukan bagian dari kami. Anda kembali diinterupsi, pemirsa saya langsung ke Bang Dede. Bang, ada backup pasti ada tujuannya, nggak mungkin dong kalau ada tujuannya kalau di backup gitu. Kalau dari Anda gimana pandangannya? Iya, sekali lagi ini adalah bacaan politik ya. Bisa lengkap, bisa tidak. Ya. Jadi begini, kita sama-sama tahu lah bahwa ketika Presiden Jokowi, Presiden ke-7, itu mundur dari jabatan atau habis masa periode keduanya, itu approval rating beliau itu sekitar 80%-an. Dengan approval rating seperti itu, beliau memiliki pengaruh politik yang sangat tinggi sekali. Sangat tinggi sekali. Bahkan beliau yang katakanlah tidak pernah mengucapkan secara langsung bahwa beliau mendukung Prabowo Gibran saja, itu kemudian ya memberikan kontribusi yang sangat signifikan. Langsung kepada kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya. Dan kita masih melihat survei-survei bahwa Pak Jokowi itu masih diikutkan ke dalam pertanyaan survei, rupanya. Seberapa puas Anda tentang 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi? Walaupun trennya itu sekarang sudah tidak di 80%, tapi sekarang di 75%. Sangat sulit untuk turun, apalagi dalam waktu yang sangat instan. Iya. Artinya ada yang tidak suka dengan kepopuleran Jokowi? Ada yang tidak, ini bukan soal populer lagi. Kalau populer itu apakah Anda dikenali publik atau tidak, itu popularitas ya. Ini lebih kepada kepuasan publik, disukai publik. Dan ini lebih berpengaruh ya daripada popularitas. Atau terhadap pilihan politik seseorang ketika dia sudah mengidolakan, menyukai ya seseorang yang dalam hal ini adalah Pak Jokowi. Nah, tentu saja menurut bacaan kami ini dapat mengancam kepentingan politik orang-orang tertentu. Gitu. Maka kemudian menurut bacaan kami sekali lagi ya, mungkin dikirimlah kemudian bahan bakar buat Mas Roy ini ya kan? Sehingga kuat. Sehingga kuat selama 1 tahun. Tuduhan Sincan. Bahkan bacaan Sincan. Bahkan saking kuatnya itu sampai ke makam orang tuanya Pak Jokowi. Jadi ini bukan soal ijazah lagi. Saya ke Bang Reba, masa sih emang ada yang terancam? Mana? Di balik ada mungkin sesuatu. Nggak ada. Saya sama sekali nggak punya kepentingan politik dari awal. Tujuannya adalah murni teknologi. Ya, dengan teknologi kita menemukan kepalsuan 99,9%. Kalau misalnya, kenapa nggak yang lain-lain? Yang lain nggak ada indikasi. Presiden-presiden yang lain mulai dari presiden pertama, ya, mulai dari Bung Karno, pernah ada. Kenapa nggak diteliti? Loh, Bung Karno jelas dari ITB, dulu namanya Teknik School ke Bandung. Udah clear presiden yang lain. Saya ke Mbak Diska, Mbak, Demokrat terancam, Mbak. Begini, Mbak, Partai Demokrat ini selama pemerintahan Pak Jokowi selama hampir 10 tahun berada di luar pemerintahan. Pun apabila itu mau dilakukan seharusnya sudah lama dilakukan. Tidak ada kepentingan Partai Demokrat di sini. Apalagi sekarang Partai Demokrat ada di pemerintahan. Ini adalah masalah yang tidak ada manfaatnya untuk Partai Demokrat saat ini. Justru apalagi sekarang kita cepat move on. Kita cepat move on, cepat kita kembali lagi pada diskursus publik yang lain. Tapi kan tuduhan Demokrat ini saat ini paling tidak ada beberapa presiden yang merasa dirugikan. Dirugikan. Pertama yang paling kasihan adalah Presiden Prabowo yang seharusnya punya perhatian publik terhadap apa yang sedang dilakukan. Saat ini apalagi Pak AHY, Pak Menko kami sekarang juga menjadi bagian di dalamnya. Yang seharusnya juga menjadi bagian dari perhatian publik saat ini. Yang kedua, kita juga tahu sekarang akhirnya Pak SBY yang selama ini melukis, yang selama ini masuk dalam
pusaran yang sama sekali ini nggak bermutu. Yang terakhir tentu Pak Jokowi. Kami juga merasa berempati bahwa Pak Jokowi juga punya hak untuk mendapatkan kehidupan yang kalau memang seperti itu, Mbak Diska, seharusnya Pak Beni itu ditegur atas Sudah ditegur belum, Mbak? ucapannya. Sudah ditegur belum, Pak Beni? Bukan malah dibikin abu-abu. Sekali lagi Mas, kita melihat bahwa ini adalah konteksnya adalah pada saat balik. Dan apalagi pada saat itu memang ada banyak sertifikasi guru-guru. Apalagi jika kemudian PSI merasa tersindir, itu adalah bukan bagian dari kami. Karena tidak pernah ada, Pak. Anggota DPR itu harusnya memang bersatu karena dia adalah parlemen, parle itu bersuara. Mbak Diska, tapi semenjak pertengahan tahun lalu sebenarnya nama Demokrat ini sudah terseret begitu ya dalam sekali lagi. Meskipun secara tersirat ada Partai Biru waktu itu disebutkan. Justru ini yang kami, apakah ada orang lain? Apakah ada politik yang lebih besar lagi yang ingin mengadu-gadu antara Presiden Jokowi dan Presiden SBY. Padahal kita tahu sendiri. Jangan-jangan orang tersebut adalah Pak Beni, Mbak Diska. Kita tidak bisa itu juga adalah bagian dari tuduhan. Dan kalau Mas Roy ya sudah lah. Enggak lah, saya juga bukan bagian dari Demokrat lagi. Ya tapi saya hanya membela anggota Dewan itu harusnya memang cerdas. Secerdas Beni Kaharman, ya gitu. Dia udah 5 kali periode loh. Tapi juga ini juga itu juga cukup misleading, karena kita lihat lagi konteksnya. Bang Dede, kenapa tadi Anda menyebut jangan-jangan Bang Beni? Iya. Kan nggak sebut nama loh. Kita nggak sebut nama, itu adalah perasaan. Kalau Bapak kalau Abang merasa perasaan kalau kami dari awal itu kan sudah menyatakan bahwa ini either sindiran atau tuduhan. Saya tegas-tegas saja. Gitu. Kalau memang tadi kan saya ditanya di awal ya. Menurut PSI bagaimana? Ya menurut kami ini antara satu di antara dua. Kalau nggak tuduhan ya sindiran. Seperti itu tegas saja. Bang Bestari dari PSI mengatakan bahwa ada kaitannya nih, jangan-jangan Demokrat mau maju untuk Pilpres bersaing dengan Gibran nanti di 2029. Ya itu masih bacaan-bacaan politik. Masih panjang perjalanan. Itu masih bacaan-bacaan. Dan kami juga tapi kita, saat ini Partai Demokrat juga tapi begini. Bahwa ada upaya untuk mendegradasi likability atau kedisukaan terhadap Bapak Jokowi, ya, itu kami sangat merasakan betul. Ya kalau jujur terasa betul. Upaya-upaya tersebut terasa betul. Dan yang namanya kami ini politisi, ya, kalau ada upaya-upaya tersebut tentu ada kepentingan di balik upaya-upaya tersebut. Coba Pak Jokowi udah nggak bakal nyapres, apalagi nyawapres. Iya nyawapres, Mbak. Kami merasa bahwa Partai Demokrat tidak perlu terancam. Pertama, Presiden SBY selama 10 tahun, kita tahu sendiri, bahkan waktu Pak SBY sudah lama tidak ada di pemerintahan, tidak ada di politik. Namanya masih harum. Beliau yang melunasi hutang IMF. Banyak pekerjaan rumah Indonesia yang juga dibereskan masa PSBY. Tadi Anda katakan masih panjang ya untuk pemilu. Dan kami merasa bahwa kita tidak perlu merasa terancam. Toh sekarang juga Partai Demokrat ada di pemerintahan bersama Pak Prabowo dan Mas Gibran juga. Kita juga saat ini berkontribusi bersama-sama. Saya rasa ini adalah bagian dari mengadu-ngadu antara Pak SBY dan Pak Jokowi. Karena tadi Anda katakan masih itu dia, jangan-jangan yang mengadu itu Pak Beni. Tapi Mbak Diska tadi katakan masih panjang ya proses pemilu. Kami merasa bahwa kenapa Abang selalu menuduh Pak Beni, padahal dengan kata-kata yang bahkan tidak pernah menyebut namanya. Kita nggak usah pura-pura naif lah. Kita nggak usah pura-pura naif lah Mbak Diska. Kalau itu dengan tampang ngenyek, ya, kemudian mengatakan nggak seperti orang lain, sambil ketawa-ketawa. Pengamatan Anda tampangnya ngenyek. Kalau nggak Pak Beni pas Sarif Hasan kali ya. Ya makanya kalau nggak pengen dinyek, begini, kita ingin nggak pengen dinyek, nggak usah pura-pura naif lah. Kita ingin segera selesai permasalahan ini. Jika itu adalah jalan satu-satunya untuk agar Pak Jokowi bisa tenang, ya itu dilakukan. Tapi itu kembali pada hak prerogatif Pak Jokowi. Berarti memang tidak ada peran Partai Demokrat. Bahaya. Silakan Bang Freddy. Jadi kan poinnya Bang. Poinnya begini, dalam komunikasi politik itu, dalam komunikasi politik itu kalau ada yang menyerang tokoh politik, ya pasti ada motif atau kepentingan politik di situ. Per hari ini yang udah 1 tahun ini kita bicarakan tadi, ya Pak Jokowi terus didelegitimasi oleh figur-figur politik memang. Tentu pasti ada motif kepentingan politik di situ. Tapi kami menghargai Mbak Diska selaku
resmi dari Demokrat, kalau dia mengklarifikasi itu, oke, kita hargain itu. Tapi tentunya publik kan melihat ini memang itu tokoh-tokoh Demokrat, kita nggak bisa menafikan itu. Dan Kami itu juga tidak melihat- tokoh-tokoh senior yang bersama Pak SBY 10 tahun bahkan lebih. Gitu loh. Tapi nggak tahu ini kepemimpinan Pak AHY memang orang-orang muda memang tidak ada di situ. Oke, Mbak Diska terakhir Mbak, apakah Aku belum benar? terakhir loh ya. Oke, oh silakan. Ya. Tunggu Mbak Diska dulu, Mbak Diska dulu ya. Tapi Mbak Diska dulu ya. tentu kami selalu kembali pada bahwa apa yang saat ini Partai Demokrat inginkan adalah udahlah kita berhenti saja melakukan terus berdiskusi tentang hal-hal yang tidak produktif seperti ini. Dan apabila memang selama ini statementnya seperti itu adalah menunjukkan bahwa Partai Demokrat kita ingin segera selesai. Jika memang satu-satunya cara adalah Pak Jokowi harus menunjukkan ijazahnya, ya memang itu satu-satunya Bagus. cara. Tapi tentu itu adalah hak prerogatifnya Pak Jokowi sebagai pemilik Baik, sertifikatnya. silakan Bang Suryo terakhir Bang. Apakah Terakhir beliau poinnya Bang. Terakhir saya ingin menyampaikan poin, kita ini seperti dalam cerita pewayangan. Bang itu keluar dari mana itu? Ya kan? Jadi negeri ini makin gonjang-ganjing. Karena ada tokoh yang tidak mau secara negarawan menunjukkan ijazahnya. Kenapa Anda bawa wayang yang ini Bang? Lah ini Petro, jelas Petro yang pernah jadi ratu dan dia tidak negarawan. Dia dalam hatinya itu sebenarnya dikuasai tokoh jahat. Sekarang malah ngajak gajah. Gajah dia. Dia dulu pernah masuk ke sini. Tapi kemudian ditendang dari partai ini. Dia tuh merasa mengajak gajah. Saya hanya bilang gajah loh ya, nggak tahu gajah itu nggak punya ijazah atau apa. Tapi dia lupa. Dalam surat Al-Fil di Al-Quran surat 105. Gajah ini akhirnya hancur karena burung-burung yang kemudian diterjunkan. Demi gonjang-ganjing, nanti dia, tokoh ini akan hancur karena ketidakjujurannya dan karena ketidaknegarawannya. Selesai. Baik, Bang, Anda sempat katakan kalau Anda akan berhenti kalau Pak Prabowo yang minta langsung. Iya, untuk dia. Tapi belum tentu untuk anaknya. Baik. Karena anaknya pun melakukan yang lebih konyol lagi. Baik, pemirsa, drama ijazah palsu ini menghadirkan cerita baru setiap minggu. Cerita apa lagi yang akan dibawa Roy Suryo CS nanti. Terima kasih abang-abang semuanya, Mbak Rizka, terima kasih saya Yanufus. Nantikan interupsi pekan depan. Sampai jumpa.